Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita dengan video pembelajaran. Di sini dengan judul materi bisa kalian perhatikan, yaitu tentang nilai mutlak. Untuk bagian B ini dia memiliki dua bagian. Yang bagian pertama yaitu tentang definisi nilai mutlak. Ya, nilai mutlak dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ya, ada dua garis yang tegak dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Ya, di sini dimisalkan bahwa nilai mutlak X sama dengan 4, berarti X dapat bernilai 4 atau minus 4, seperti pada garis bilangan di bawah ini. Nah, sekarang perhatikan gambaran dari garis bilangannya seperti ini. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika nilai mutlak X-nya sama dengan 4, maka X-nya dapat bernilai 4, yaitu positif 4. Ya, hal itu kenapa? Karena dari 0 ke 4 dari kanan, ya 4 satuan dari 0, itu bernilai 4. Kemudian, atau bernilai minus 4, yaitu dia berjarak ya, antara 0 ke negatif 4. Nah, dibaca juga dia 4 satuan dari 0 ke kiri. Seperti itu ya. Ini gambaran dasar dari definisi nilai mutlak. Baik, kita lanjut. Ya. Maka definisi untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan simbol seperti ini tadi. Jadi X berada di antara dua buah garis tegak seperti ini. Ini dibaca nilai mutlak X. Ditentukan oleh, ya ada 3 bagian. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan yang pertama positif X. Untuk X lebih dari 0 atau dia merupakan bilangan positif. Kemudian 0 untuk X-nya sama dengan 0, jelas sekali. Kemudian negatif X atau min X untuk X-nya kurang dari 0. Yaitu dia berada di sebelah kirinya 0 atau dia merupakan bilangan negatif. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif dan 0 dan bilangan 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Serta nilai mutlak dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Nah, bisa diperhatikan contohnya, nilai mutlak 3 sama dengan 3. Ya, kenapa? Karena aturan dasarnya tadi bahwa nilai mutlak dari bilangan positif sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, maka nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nah, sama juga dengan bilangan 0, seperti ini ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa nilai mutlak dari angka 0? Ya, nilai mutlak dari angka 0 itu sama dengan ya 0 juga. Ya, karena apa? Karena bilangan 0 nilai mutlaknya sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 0. Gitu ya. Ya, kemudian contoh yang bagian B, nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan positif 5. Kenapa? Karena nilai mutlak dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi dia, supaya kalian tidak bingung nanti dalam hal pengerjaan, bahwa nilai mutlaknya dari bilangan negatif itu adalah bilangan positif. Nah, jadi walaupun bilangan negatif 10, ya negatif 10 atau negatif 100, kalau dia sudah berada di dalam tanda nilai mutlak, maka hasilnya pasti positif 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh bagian C-nya bisa kalian lihat, nilai mutlak dari 8 kurang 14 itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 6, yaitu nilai mutlaknya negatif 6 sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian nomor 2 tentang nilai mutlak, yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Jika A dan B bilangan real atau bilangan nyata, maka berlaku, ya perhatikan sifat yang pertama, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A
dikali nilai mutlak B. Kemudian sifat yang kedua, nilai mutlak dari A per B itu sama dengan nilai mutlaknya A per nilai mutlak B. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau dibagi sebuah bilangan dengan angka 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian sifat yang terakhir atau yang ketiga, jika A adalah elemen atau anggota bilangan real, ya, elemen ini dalam himpunan disebut sebagai anggota ya. Jadi jika A-nya elemen atau anggota bilangan real, maka nilai mutlak A tidak sama dengan akar A kuadrat. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya A dan B bilangan real bisa kalian cari sendiri, dan untuk contohnya bisa kalian tuliskan secara mandiri ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bisa ditulis materi dari pertama tadi, yaitu pengertian dari nilai mutlak atau definisinya ya. Kemudian kalian catat yang ini nomor 2, yaitu tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.